Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Manaqib Channel. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang biografi Imam Ali Zainal Abidin, yang mana beliau adalah cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Zainal Abidin dilahirkan di kota Madinah tahun 33 atau 38 Hijriah. Beliau anak dari Husain bin Ali, dan cicit dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ibunya adalah Ghazalah, yang berasal dari kota Sanat atau Sajistan. Dan beliau juga dikenal dengan nama Salafah atau Salamah. Beliau sempat tinggal bersama kakeknya, Imam Ali selama 2 tahun, kemudian bersama pamannya Al-Hasan selama 11 tahun, dan selanjutnya bersama ayahnya Al-Husain selama 11 tahun. Imam Ali Zainal Abidin dikenal sebagai sosok ahli zuhud dan berilmu. Meski dikenal berilmu, tetapi tetap memposisikan diri figur bersahaja, dan tidak sombong dengan garis keturunan nasab yang dimilikinya. Beliau memiliki istri bernama Ummu Abdullah, dan dikaruniai 15 orang anak, 11 laki-laki dan 4 perempuan. Di antaranya, Muhammad Al-Bakir, Abdullah Al-Bahir, Al-Hasan, Al-Husain Al-Akbar, Said, Al-Husain Al-Asgar, Abdurrahman, Sulaiman, Muhammad Al-Asgar atau Kaim, Umar Al-Asraf, Ali, Khadijah, Fatimah, Aliyah, dan Ummu Kulsum. Imam Ali Zainal Abidin wafat pada tanggal 18 Muharram tahun 94 Hijriah. Beliau dimakamkan di Baqi, yang kala itu berusia 57 atau 58 tahun, tepatnya di Quba Abbas bersandingan dengan pamannya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an. Imam Ali Zainal Abidin sempat menuntut ilmu dan tinggal bersama kakeknya Imam Ali selama 2 tahun, kemudian bersama pamannya Al-Hasan selama 11 tahun, dan selanjutnya bersama ayahnya Al-Husain selama 11 tahun. Guru-guru beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Murid-murid beliau yang masyhur adalah Muhammad Al-Bakir dan Imam Ja'far Shadiq. Dan karya-karya beliau diantaranya, Sahifah Sajadiyah, Risalah Hukuk, Doa Sahar yang masyhur dengan Doa Abu Hamzah, dan Ziarah Aminullah. Imam Ali Zainal Abidin adalah pribadi yang alim, ahli hadis, ahli ibadah dan disegani. Ketika di Madinah, Imam Ali Zainal Abidin tumbuh sebagai seorang yang sangat alim. Beliau tekun beribadah, sementara ketinggian ilmu agamanya menjadikannya sebagai rujukan para ulama. Terutama dalam ilmu hadis. Sa'id bin Musayyib memberikan gelar kepada Imam Ali Zainal Abidin dengan gelaran Zainal Abidin, atau mahkota para ahli ibadah. Beliau sangat terkenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Kebiasaan beliau dalam sehari semalam sholat sunnah 1000 rakaat. Hal itu dikerjakan terus-menerus sampai beliau wafat. Imam Ali Zainal Abidin juga dikenal dengan sebutan Al-Sajjad, karena sering bersujud dan tampak bekas sujud di keningnya, dan karena itu pula beliau disebut As-Sajjad, orang yang suka bersujud. Sebagaimana dituturkan oleh Sayyid Muhammad Al-Bakir, setiap kali mendapat nikmat Allah, Imam Ali Zainal Abidin langsung bersujud. Setiap kali membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, beliau selalu bersujud. Setiap kali selesai salat fardu, beliau selalu bersujud. Jika beliau setiap kali berhasil mendamaikan orang berselisih, beliau selalu bersujud. Abu Hamzah Al-Sumali berkata, Ali bin Husain alaihissalam memikul sejumlah makanan dan dalam kegelapan malam ia memberikannya kepada fakir miskin secara diam-diam. Beliau berkata, sedekah yang diberikan dalam kegelapan malam akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad bin Ishaq berkata, orang-orang Madinah selama hidupnya tidak mengetahui dari mana kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Namun setelah wafatnya Ali Zainal Abidin, makanan-makanan mereka pun terhenti. Ketika malam hari Imam Ali Zainal Abidin memikul roti di pundaknya, dan membawanya ke rumah-rumah orang yang membutuhkan, beliau berkata, sedekah yang tersembunyi akan memadamkan murka Allah. Akibat memikul karung, bekas pikulan tersebut nampak di pundaknya. Hal ini diketahui ketika tubuhnya yang suci dimandikan saat wafatnya beliau. Ibnu Sa'ad menulis, ketika orang-orang yang butuh datang menemui Ali Zainal Abidin, beliau pun bangkit dan memenuhi kebutuhan mereka. Beliau berkata,
Sebelum sedekah sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan, beliau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu tahun, Imam Ali Zainal Abidin hendak menunaikan ibadah haji. Saudarinya, Sukainah, menyiapkan bekal senilai 1000 dirham. Ketika sampai di Harah, bekal tersebut dibawa ke hadapan Imam Ali Zainal Abidin, dan beliau membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Ali Zainal Abidin memiliki seorang keponakan yang miskin. Pada malam hari ketika keponakannya tidak mengenalinya, beliau pergi menjumpainya dan memberinya beberapa dinar. Keponakannya berkata, Ali bin Husain alaihissalam tidak memperhatikan keluarganya sendiri, semoga Allah mengingatkannya. Imam mendengar perkataan keponakannya tersebut, dan dengan sabar serta tenang beliau tidak menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal, keponakannya tersebut tidak lagi mendapati kebaikan orang yang selama ini menolongnya. Keponakannya tersebut pada akhirnya mengetahui bahwa orang yang selama ini berbuat baik adalah Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian dia pergi ke kubur Imam Ali Zainal Abidin, dan menangis di pusara Imam Ali Zainal Abidin. Abu Naim menulis, 2 kali beliau membagi 2 hartanya dengan orang-orang tidak mampu. Beliau berkata, Allah menyukai orang berdosa yang bertaubat. Abu Naim juga menulis, masyarakat mengenalnya sebagai orang pelit. Namun ketika beliau wafat, mereka mengetahui bahwa Imam Ali Zainal Abidin menjadi penanggung hidup 100 keluarga. Ketika pengemis sering datang kepadanya, beliau berkata, selamat datang orang yang bersedia membawakan bekal saya ke akhirat. Di antara kerja keras Imam Ali Zainal Abidin yang memiliki nilai agama dan politik adalah perhatiannya kepada budak sahaya. Budak sahaya khususnya sejak zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab, terlebih pada masa Bani Umayyah menjadi bagian sosial yang sangat tertekan. Kaum budak juga berada pada tingkatan masyarakat yang paling rendah pada masa awal Islam. Imam Ali Zainal Abidin seperti halnya Imam Ali alaihissalam dengan perilaku islaminya, menyebabkan para budak sahaya Irak yang telah bebas tertarik kepadanya. Beliau berusaha keras sehingga kehidupan sosial para budak ini meningkat. Sayyid Al-Al menulis, Imam Ali Zainal Abidin meskipun tidak membutuhkan budak sahaya, namun beliau melakukan pembelian budak sahaya. Akan tetapi pembelian ini hanya untuk membebaskan mereka. Para budak yang melihat niat Imam Ali Zainal Abidin demikian, mereka datang kepada Imam Ali Zainal Abidin supaya dibelinya. Imam Ali Zainal Abidin pada setiap keadaan selalu membebaskan mereka. Sehingga di Madinah terdapat banyak laki-laki dan perempuan, di mana mereka semuanya adalah budak-budak yang dibebaskan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Itulah sebagian kisah dan biografi Imam Ali Zainal Abidin. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.